Bab 366, tampak seperti kakak dan adik. Benar sekali. Misi kita selanjutnya adalah menyelidiki kultus Wushen. Fang Yu berkata sambil berdiri. Klan Xuanming sedang merundingkan kerjasama dengan kultus Wushen. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan dengan kerjasama ini adalah pertanyaan penting. Jika ada kemajuan yang menonjol, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Steve kemudian berdiri, membungkus sedikit, dan berkata, saya mengerti, Tuan Fang. Fang Yu mengangguk, lalu meninggalkan rumah Steve. Fang Yu kembali ke apartemen dan begitu dia membuka pintu, dia melihat sosok kecil berdiri di balkon. Mendengar suara pintu terbuka, Gemi berbalik dan melihat Fang Yu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Karena Gemi hanya melihat Fang Yu dalam penyamaran sebelumnya, dia tidak dapat mengenali Fang Yu yang sebenarnya saat ini. Namun entah mengapa, Gemi merasakan sesuatu yang familiar. Apakah itu Dao Tian? Gemi bertanya dengan ragu-ragu. Ya, nama asliku adalah Fang Yu. Fang Yu menjawab. Fang Yu, entah mengapa, Gemi tiba-tiba merasakan jantungnya bergerak. Saat kita bertemu sebelumnya, aku menyamar. Wajar saja kalau kamu tidak mengenaliku, kata Fang Yu. Gemi kembali sadar dan mengangguk. Meskipun wajahnya berbeda, suara Fang Yu dan aura di sekelilingnya sangat familiar bagi Gemi. Fang Yu, di mana guruku dan kakak perempuanku? Gemi bertanya dengan gugup. Mereka seharusnya baik-baik saja, kata Fang Yu. Haruskah? Gemi tampak sedikit jelek. Dia masih ingat dengan jelas pria bertopeng yang menakutkan itu. Di mana kita sekarang? Aku ingin menemukan tuanku dan dunia, kata Gemi dengan cemas. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Jadi, tidak perlu pergi, kata Fang Yu. Di mana pria bertopeng itu? Bagaimana jika? Kata Gemi pucat. Orang itu sudah meninggal, kata Fang Yu. Mati, wajah Gemi membeku. Ya, aku memukulinya sampai mati, kata Fang Yu. Benarkah yang kau katakan? Gemi berlari ke arah Fang Yu dengan gembira dan bertanya sambil mengangkat kepalanya. Tentu saja benar, kalau tidak, bagaimana bisa muncul di sini? Kata Fang Yu. Gemi menatap wajah Fang Yu, memastikan bahwa Fang Yu tidak berbohong, lalu menghela napas lega, memegang dadanya dengan tangan kecilnya, dan berkata, baguslah kalau guru dan kakak senior baik-baik saja. Kapan kamu bangun? Tanya Fang Yu. Kurang dari 5 menit sejak aku bangun, jawab Gemi. Wajahnya masih sedikit pucat. Bagaimana perasaanmu? Tanya Fang Yu. Aku hanya merasa sedikit lemah. Aku tidak tahu kenapa, mungkin aku lapar, kata Gemi sambil memutar bola matanya yang berwarna obsidian. Setelah memastikan bahwa Viva dan Ruolan baik-baik saja, dia merasa jauh lebih baik. Apakah kamu lapar? Sepertinya ada beberapa potong roti di lemari es. Kamu bisa mengambilnya, kata Fang Yu. Oke, di mana kulkasnya? Tanya Gemi dengan wajah gembira. Fang Yu menunjuk ke suatu arah dan Gemi segera berlari menghampiri. Ngomong-ngomong, berikan aku satu juga, kata Fang Yu. Gemi berlari ke lemari es, membuka pintu bawah, dan menemukan tidak ada apa-apa di dalamnya. Gemi mengernyitkan hidung, berdiri berjinjit, dan membuka pintu atas lemari es, tetapi tetap tidak melihat apapun. Fang Yu, kau berbohong padaku, tidak ada apapun di dalam kulkas. Gemi berjalan kembali ke Fang Yu, wajah kecilnya berkerut, dan berkata dengan marah. Benarkah? Fang Yu tercengang. Livia jelas-jelas telah menaruh beberapa potong roti di dalam kulkas sebelumnya, kok bisa hilang? Mungkinkah dia dimakan oleh Livia pada suatu saat? Gemi memegangi perutnya dan berkata dengan sedih, Fang Yu, aku benar-benar lapar. Baiklah, kebetulan kamu punya utang makan padaku, jadi ayo kita keluar dan makan. Fang Yu berdiri dan berkata. Gemi tertegun sejenak, lalu bereaksi dan berkata, tapi aku tidak punya uang. Aku bisa membayarmu terlebih dahulu, tetapi kamu harus membayarnya nanti, kata Fang Yu. Begitukah? Gemi ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, setuju. Jadi Fang Yu membawa Gemi keluar dari apartemen dan datang ke pusat perbelanjaan terdekat, yang memiliki berbagai restoran. Gemi jelas belum pernah ke kota yang makmur seperti itu. Dia melihat sekeliling dengan mata berbinar. Fang Yu, apa itu? Kelihatannya menyenangkan. Fang Yu, mereka menjual es krim di sana. Aku pernah memakannya sekali dan rasanya lezat. Fang Yu. Fang Yu berjalan di samping Gemi, diam-diam memperhatikan setiap gerakan Gemi. Perasaan deja vu muncul dalam pikirannya. Rasanya sudah bertahun-tahun yang lalu, dia dan Gemi pernah berjalan di jalan seperti ini, dan Gemi juga pernah memegang tangannya dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Perasaan deja vu yang aneh dan sulit dipahami ini membuat Fang Yu merasa sangat tidak nyaman. Gemi tidak menyadari emosi Fang Yu dan masih melihat sekelilingnya dengan gembira. Fang Yu dan Gemi berjalan bersama, bagaikan seorang kakak mengajak adiknya berbelanja. Karena wajah Gemi yang sangat imut dan jubah panjangnya yang bergaya agak kuno, ia menarik perhatian banyak orang yang lewat. Gadis kecil di sana itu sangat lucu. Di mana dia membeli gaun itu? Aku juga ingin membelikannya untuk putriku. Kakak lebih cantik dari kakak laki-laki, bukan?
Banyak pejalan kaki yang berbicara dengan suara pelan, dan beberapa bahkan berhenti dan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar diam-diam. Baru pada saat itulah Fang Yu memperhatikan pakaian Gemi, yang memang cukup menarik perhatian. Ada toko pakaian anak-anak tidak jauh di depan. Fang Yu membawa Gemi dan masuk. Pilih saja satu set pakaian yang kamu suka. Kamu tidak bisa memakai yang ini lagi, kata Fang Yu. Mata Gemi berbinar saat melihat berbagai jenis pakaian. Sudah menjadi kodrat gadis untuk mencintai keindahan, namun di sekte tersebut, ia hanya dapat mengenakan jubah putih yang seragam, dan ia sudah lama bosan dengan hal itu. Fang Yu, aku tidak punya uang. Gemi menahan kegembiraannya dan menatap Fang Yu. Sama saja seperti sebelumnya, aku akan membayar dulu, dan kamu bisa membayarnya nanti, kata Fang Yu. Kalau begitu, aku akan punya banyak hutang, Gemi ragu-ragu. Cepatlah, ayo kita makan setelah membeli, kata Fang Yu. Gemi akhirnya tidak dapat menahan godaan pakaian berwarna-warni di depannya dan memutuskan untuk membelinya. Setelah memilih selama lebih dari 10 menit, dia memilih satu set pakaian dengan motif kartun. Setelah berganti pakaian di ruang ganti, Gemi keluar, tampak sudah benar-benar berubah. Awalnya dia tampak lembut dan imut, dan setelah mengenakan pakaian anak-anak, dia tampak lebih ceria dan cantik. Pakai saja ini dan pergilah, kata Fang Yu kepada Gemi setelah membayar tagihan. 5 menit kemudian, Fang Yu dan Gemi duduk di restoran barat dan memesan hidangan mereka. Setelah mengenakan pakaian baru, Gemi dalam suasana hati yang baik dan senyum di wajahnya. Mengapa pria bertopeng itu menyerangmu? Fang Yu bertanya setelah meneguk air. Mendengar pertanyaan ini, wajah Gemi langsung berubah. Pria bertopeng itu telah menyebabkannya mengalami trauma psikologis besar. Sebelum dia koma, dia hampir putus asa. Dia sepertinya berkata, dia ingin memurnikannya menjadi klon manusia. Gemi mengingat dengan susah payah. Cloning manusia, Fang Yu mengerutkan kening. Gemi menatap Fang Yu dengan tatapan bingung dan bertanya, Fang Yu, bagaimana kau? Mengalahkan orang itu, dia sangat kuat, aku bahkan tidak bisa bergerak di depannya. Kamu bisa menanyakan hal ini kepada sepupumu nanti. Fang Yu berkata, pokoknya, dia kalah. Bagaimana dengan hal-hal baik di pegunungan berapi-api? Apakah kamu mendapatkannya? Gemi bertanya, memikirkan hal ini lagi. Mengerti, tanya Fang Yu. Ada apa? Tanya Gemi penuh semangat. Ada banyak hal, tetapi aku tidak akan memahaminya bahkan jika aku memberitahumu, kata Fang Yu sambil tersenyum. Katakan saja padaku, kata Gemi genit. Fang Yu hendak berbicara ketika telepon seluler di sakunya berdering. Telepon itu dari Luan. Fang Yu menjawab telepon. Fang Yu, apakah kamu sekarang berada di pegunungan berapi-api? Tanya Luan. Saya baru saja kembali ke Nandu belum lama ini. Kata Fang Yu. Sudah kembali ke Nandu, kata Luan dengan heran. Ya, kata Fang Yu. Hari ini suasana di pegunungan berapi sangat ramai, dengan beberapa peristiwa sensasional yang terjadi. Apakah semuanya saling berkaitan? Tanya Luan, sambil segera menenangkan diri. Kurasa begitu. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Fang Yu. Begini, akhir-akhir ini, banyak sekali prajurit yang kejam dan haus darah muncul di banyak tempat di Huaibei. Luan berkata dengan nada serius, mereka kuat, senang membunuh orang, dan cara mereka sangat kejam. Selain itu, menurut saksi mata, sebagian besar prajurit ini berpenampilan buruk, dengan tubuh yang bengkok. Mereka tampak seperti monster. Bab 367, Pangeran Keberuntungan. Fang Yu teringat Dodi yang ditemuinya di bar kemarin lusa. Setelah meminum pil yang diberikan oleh ahli peramal, Dodi kehilangan akal sehatnya dan menjadi monster yang haus darah. Para prajurit ganas yang disebutkan Luan kemungkinan besar adalah orang yang sama dengan Dodi, yang telah menelan apa yang disebut pil berisi serangga beracun. Apakah kamu tahu sesuatu tentang masalah ini? Tanya Luan. Saya kebetulan mengalami situasi serupa kemarin, jawab Fang Yu. Lalu, bagaimana menurutmu? Mungkinkah orang-orang ini ada hubungannya dengan pewaris istana Xian? Aku ingat orang yang mampu mengendalikan api ungu terakhir kali, juga suka membunuh orang sesuka hatinya. Kata Luan. Fang Yu mengerutkan kening, teringat bahwa dia telah menggunakan indera spiritualnya untuk menyebar ke bawah tanah dan melihat bayangan hitam besar. Dia secara pribadi merasa bahwa masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan istana Xian. Petunjuk apa yang kau punya? Tanya Fang Yu. Terlalu banyak kejadian kejam seperti ini. Pemerintah Huaibei dan Asosiasi Bela Diri telah bekerja sama untuk menyelidiki dan menemukan bahwa para prajurit yang berubah menjadi monster ini memiliki satu kesamaan, yaitu, mereka semua meminum pil yang konon dapat membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Jawab Luan. Apakah kau sudah menyelidiki orang yang memberi mereka ramuan itu? Tanya Fang Yu. Ya, tetapi orangnya tidak sama, ada banyak orang. Informasi yang kami kumpulkan sejauh ini adalah ada lebih dari 20 orang. Jadi kami menduga bahwa kelompok orang ini mungkin merupakan sebuah tim, sebuah aksi yang diorganisir oleh suatu sekte jahat. Kata Luan. Sekte jahat. Fang Yu teringat kembali pada bayangan hitam besar di bawah tanah. Aku pikir masalah ini mungkin berhubungan dengan pewaris istana Xian yang sedang kucari, jadi aku memberitahumu, kata Luan.
Seharusnya tidak ada hubungannya, kata Fang Yu. Baiklah, itu saja. Aku akan memberitahumu segera setelah ada berita, kata Luan. Bagaimana rencanamu untuk menangani masalah ini? Tanya Fang Yu. Hal semacam ini hanya terjadi di daerah Huaibei. Saat ini, pemerintah Huaibei dan Asosiasi Bela Diri sedang bekerja sama untuk menangani masalah ini. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Bagaimanapun, ini adalah urusan Huaibei, kata Luan. Baiklah, tutup teleponnya, kata Fang Yu sambil menutup telepon. Saat ini, hidangan yang dipesan telah disajikan. Gemi menundukkan kepalanya dan mulai makan. Fang Yu melihat kebiasaan makan Gemi dan merasa bahwa gadis kecil ini agak mirip dengannya. Setelah menghabiskan makanan di piring, Gemi masih tampak sedikit tidak puas. Jika kau masih ingin makan, pesan saja, kata Fang Yu. Aku tidak bisa makan lagi. Aku mentraktirmu makanan ini. Jika aku makan lagi, semua uang saku yang kusimpan tidak akan cukup untuk membayarmu kembali. Kata Gemi sambil menggelengkan kepalanya. Fang Yu tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu. Saat itu, ponselnya berdering lagi. Itu nomor yang tidak dikenal. Ketika Fang Yu menjawab telepon, dia mendengar suara wanita yang sangat menarik. Tuan Fang Yu, apakah itu Anda? Ini aku, ada apa? Tanya Fang Yu. Namaku Lucy, aku bertemu denganmu kemarin lusa. Kau pasti masih ingat aku, kan? Kata Lucy. Ingat, jawab Fang Yu. Kau tinggalkan nomor teleponmu dan menyuruhku menghubungimu jika aku bertemu peramal itu. Kata Lucy lembut. Langsung ke intinya saja. Fang Yu menyela Lucy. Aku datang ke pesta temanku malam ini dan kebetulan bertemu dengan peramal ini. Sekarang dia sedang meramal nasib orang lain yang tidak jauh dariku. Kata Lucy. Di mana kamu sekarang? Fang Yu langsung bertanya. Saya ada di Hotel Nandu, di lantai pertama. Kalau kamu mau ikut, cepatlah. Peramal bisa pergi kapan saja, kata Lucy. Aku akan segera ke sana. Fang Yu menutup telepon dan memanggil pelayan untuk membayar tagihan. Kita mau kemana? Tanya Gemi. Hotel Nandu, apakah kamu ingin pergi? Tanya Fang Yu. Restoran, mata Gemi berbinar dan dia berkata, tentu saja. Fang Yu tersenyum tipis dan membawa Gemi ke Hotel Nandu. Fang Yu dan Livia pernah ke Hotel Nandu sebelumnya, yang letaknya tidak jauh. Setelah naik taksi, Fang Yu dan Gemi tiba di pintu masuk Hotel Nandu dalam waktu kurang dari 10 menit. Fang Yu membawa Gemi dan langsung berjalan masuk. Jelas ada pesta pribadi yang diadakan di hotel. Dua penjaga keamanan berdiri di kedua sisi pintu, menghalangi jalan Fang Yu dan Gemi. Tuan, tolong tunjukkan surat undangannya, kata seorang penjaga keamanan. Tidak perlu, dia temanku. Pada saat ini, suara wanita yang menarik perhatian muncul. Lucy, mengenakan gaun malam hitam, berjalan di belakang penjaga keamanan dan berkata sambil tersenyum. Jadi, Anda adalah teman Nona Luo, silakan masuk. Ketika petugas keamanan itu melihat Lucy, ekspresinya langsung berubah penuh hormat dan dia membungkuk memberi hormat. Tuan Fang, silakan masuk, kata Lucy sambil tersenyum. Fang Yu mengangguk dan berjalan masuk bersama Gemi. Malam ini, Lucy mengenakan gaun malam pas badan yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Rambut hitamnya diikat di bahu kirinya dan wajahnya sedikit dirias, yang semakin menonjolkan temperamennya yang lembut. Gemi, yang berdiri di sebelah Fang Yu, memasang ekspresi bingung saat melihat Lucy. Kakak ini cantik banget, lebih cantik dari kakak perempuanku yang lebih tua. Tuan Fang, siapa ini? Lucy juga memperhatikan Gemi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia adalah temanku, kata Fang Yu. Teman, Lucy tercengang. Gemi hanyalah seorang anak kecil berusia di bawah 10 tahun, jadi agak aneh jika Fang Yu memanggilnya teman. Namun, Lucy tidak terlalu memikirkannya, dan malah menyapa Gemi sambil tersenyum. Baiklah, namaku Lucy. Namaku Gemi, kata Gemi sedikit gugup. Sementara keduanya berbicara, Fang Yu telah mengalihkan pandangannya ke depan, di mana dia dikelilingi oleh orang banyak. Peramal wanita itu sekarang duduk di tengah kerumunan, meramal nasib orang lain. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit. Tuan Fang, peramal ini akhir-akhir ini menjadi sangat terkenal di Nandu. Banyak pengusaha kaya yang rela membayar mahal untuk memintanya meramal masa depan. Selain itu, kemampuan meramalnya sangat akurat. Saya juga pernah memintanya untuk meramal masa depan, kata Lucy. Fang Yu melirik Lucy dan bertanya, sangat akurat. Ramalan apa itu? Baiklah, wajah Lucy menunjukkan rasa malu, dan dia menjawab dengan suara rendah, aku memintanya untuk meramalkan nasib pernikahanku. Pernikahan? Bagaimana cara mendefinisikannya dengan tepat? Tanya Fang Yu. Saat itu aku bertanya padanya, kapan cinta sejatiku akan muncul, dan dia berkata dia akan muncul dalam waktu dekat, lalu ketika aku dalam bahaya besar, kau, Tuan Fang, muncul. Lucy mendongak dan melirik Fang Yu, pipinya memerah. Fang Yu tertegun, lalu mengerutkan kening. Tuan Fang, apakah Anda yakin peramal itu ada hubungannya dengan kejadian hari itu? Lucy segera mengalihkan topik pembicaraan. Tentu saja, jawab Fang Yu.
Setelah mengatakan itu, Fang Yu menarik gemi dan berjalan maju. Lucy berdiri di tempatnya, mengulurkan tangannya yang seputih batu giok, menutupi pipinya, dan merasakan pipinya mulai panas. Apa yang baru saja aku katakan? Sungguh memalukan. Lucy merasa malu dan marah, lalu menghentakkan kakinya dan mengikuti Fang Yu. Fang Yu perlahan mendekati pinggiran kerumunan. Kebanyakan orang yang mengelilingi peramal wanita itu adalah orang-orang kaya, tetapi ada juga beberapa pejuang di antara mereka. Di antara para pendekar tersebut, yang tingkat kultivasinya paling tinggi adalah di tingkat Grandmaster, dan sisanya berada di tingkat bawaan. Fang Yu tahu betul bahwa para prajurit inilah yang menjadi target sebenarnya sang peramal wanita. Fang Yu tidak terburu-buru, dia hanya berdiri di pinggiran kerumunan dan menonton dengan tenang. Dia ingin melihat bagaimana peramal wanita itu akan mencapai tujuannya. Fang Yu, sepertinya ada banyak makanan lezat di sana. Gemi menarik pakaian Fang Yu dan berkata, "Jika kamu ingin makan, ambil saja. Makanlah sepuasnya. Kamu tidak perlu membayar di sini," kata Fang Yu. "Tidak perlu membayar, baguslah." Gemi berbalik dan berjalan menuju meja makan tempat makanan diletakkan tidak jauh dari sana. Melihat Fang Yu tidak bergerak, Lucy berdiri di samping Fang Yu dan menatapnya diam-diam. Tuan Fang terlihat sangat muda. Apakah dia masih seorang pelajar? Dia memiliki badan yang kurus, mengapa dia begitu kuat? Ketika Lucy tengah melamun, di tengah kerumunan, seorang wanita dengan kepala terbungkus kain hitam, hanya memperlihatkan sepasang matanya, tengah meramal nasib para tamu di meja. Namun tak lama kemudian, dia merasakan napas. Dia melihat ke depan, dan indera spiritualnya menembus kerumunan dan melihat Fang Yu di luar kerumunan. Apakah itu dia? Hati wanita itu tergetar. Inilah prajurit yang sebelumnya diperintahkan raja untuk dihadapi. Dia benar-benar muncul di sini. Apakah dia juga mencariku? Bab 368, Saudara dan Saudari Keluarga Ye. Setelah menemukan Fang Yu, mata wanita itu menjadi tajam. Dia tidak melupakan misi yang diberikan raja padanya. Temukan cara untuk membiarkan serangga beracun memasuki tubuh Fang Yu dan mengubah Fang Yu menjadi anggota klan abadi mereka. Guru, apa hasil ramalanku? Tepat saat wanita itu tengah memikirkan tindakan balasan, pria yang duduk di hadapannya bertanya dengan cemas. Wanita itu kembali sadar, menatap prajurit bawahan tingkat ke-10 di depannya, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata perlahan, "Dari hasil ramalan, kamu mendambakan kekuatan, kamu ingin menjadi lebih kuat." Meski suasananya ramai, Fang Yu masih bisa mendengar dengan jelas setiap kata yang diucapkan wanita itu. "Kamu main-main lagi." Senyum tipis dan sinis muncul di wajah Fang Yu. Lucy melihat Fang Yu tersenyum, matanya yang indah berbinar, dan dia mencondongkan tubuh lebih dekat dan bertanya, "Tuan Fang, apa yang Anda tertawakan?" "Tidak ada," jawab Fang Yu. "Jika kau ingin bertemu dengan peramal itu, aku bisa mengenalkannya padamu," kata Lucy. "Tidak perlu, dia akan datang sendiri nanti," kata Fang Yu. Oh, Lucy tidak mengerti apa maksud Fang Yu dan mengangguk kosong. "Jika ada hal lain yang harus kamu lakukan, pergilah dan lakukan saja. Jangan khawatirkan aku." Fang Yu melirik Lucy dan berkata, "Aku tidak punya hal lain untuk dilakukan." Lucy menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara rendah. Fang Yu mengabaikan Lucy dan berbalik untuk melihat meja prasmanan tidak jauh darinya. Gadis gemis sekarang duduk sendirian di meja makan, makan dengan lahap. Pelayan yang berdiri di sana terkejut melihat seorang gadis muda makan dengan begitu lahap. "Lucy, ini." Fang Yu baru saja hendak berjalan menuju Gemi ketika seorang pria tinggi dan kuat datang ke arahnya. Pria itu berwajah tampan dan mengenakan setelan mahal. Sepasang alisnya yang seperti pedang sangat khas, menjulang ke atas di ujung-ujung alisnya, yang membuat seluruh wajahnya tampak sedikit garang. Ketika Lucy melihat laki-laki ini, secercah ketidaksenangan tampak di mata indahnya. "Dia adalah Tuan Fang, temanku." Lucy menjawab dengan nada sedikit dingin. "Tuan Fang? Fang yang mana? Siapa nama lengkap Anda?" tanya pria itu sambil mengangkat alisnya sedikit. Mungkin karena fisiknya yang kuat, suara lelaki itu sangat dalam, terdengar seperti suara teredam yang keluar dari tangki air. "Maron, harap bersikap sopan." Lucy mengerutkan kening, wajah cantiknya berubah dingin, dan berkata, "Oh, maafkan aku sudah terlalu lama tinggal di luar negeri dan tidak terbiasa dengan adat istiadat Tiongkok." Maron mengangkat bahu dan berkata. Setelah berkata demikian, dia menatap Fang Yu, mengulurkan tangannya tanpa ekspresi, dan berkata, "Namaku Maron Ye." Fang Yu melirik Maron dan tidak menunjukkan niat untuk mengulurkan tangannya. Maron menyipitkan matanya sedikit, tangannya masih terangkat ke udara, tanpa ada niat untuk menariknya kembali. Udara menjadi padat pada saat ini. "Kakak." Pada saat ini, suara dingin datang dari belakang Maron. Mendengar suara ini, wajah Maron berubah dan dia segera berbalik sambil tersenyum sedikit menyanjung. "Nita, kamu di sini." Seorang wanita dengan gaun malam putih berdiri di depan Maron. Wanita itu tampak berusia awal 20-an, dengan fitur wajah halus seperti gadis yang sedang keluar dari lukisan.
Wajahnya polos tanpa polesan riasan apapun, tetapi kecantikannya tidak pudar sedikitpun. Dia berdiri di sana, lengannya terlipat di dada, aura dingin terpancar darinya. Maron, seorang pria yang tinggi dan kuat, sebenarnya tampak sedikit rendah hati, bahkan sampai menjilat di depan wanita ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Nita menatap Maron dan bertanya dengan nada dingin. Haha, apakah kamu belum bertemu dengan adikmu Lucy? Datanglah dan sapa dia. Maron menggaruk kepalanya dan berkata. Nita menatap Lucy yang berdiri di sampingnya dan berkata halo, saudari Lucy. Nita, Lucy memaksakan senyum dan setuju. Nita mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Kedua wanita cantik ini berdiri bersama memiliki temperamen yang sangat berbeda. Banyak orang di sekitar memperhatikan pemandangan ini dan semuanya memusatkan perhatian pada kedua wanita itu. Kedua wanita ini sangat cantik. Apakah mereka selebriti dari suatu tempat? Kau tidak kenal kedua orang ini. Yang satu adalah Lucy, putri dari keluarga Luo, dan yang satunya lagi adalah Nita, gadis jenius dari keluarga Ye. Keduanya adalah dewi terkenal di Huaibei. Kedua pria yang berdiri di kejauhan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Siapakah pria tinggi itu? Itu adalah saudara laki-laki Nita, Maron, putra tertua dari keluarga Ye. Kudengar dia telah menjadi prajurit pasukan khusus di organisasi asing selama bertahun-tahun dan sangat kuat. Bagaimana dengan pria yang berdiri di sebelah Lucy? Yah, aku belum pernah melihatnya, aku tidak mengenalnya. Mungkin dia kerabat Nona Lucy. Saat keduanya tengah berdiskusi dengan suara pelan, Nita maju 2 langkah dan berjalan di depan Lucy. Kakak Lucy, aku minta maaf atas nama kakakku. Aku minta maaf, kata Nita. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu meminta maaf, Lucy melambaikan tangannya berulang kali. Nita melirik Maron dengan dingin, menyebabkan ekspresi wajahnya berubah. Kakak, ayo berangkat, kata Nita. Baiklah, Maron menundukkan kepalanya, berjalan di belakang Nita, dan pergi perlahan. Setelah Nita muncul, Maron benar-benar kehilangan kejantanannya, yang sangat kontras dengan penampilannya yang arogan sebelumnya. Meskipun ada begitu banyak orang yang mengawasinya, dia tidak berani membantah Nita. Pria setinggi 1,9 meter itu tampak seperti istri muda yang diganggu. Melihat kedua pria itu perlahan berjalan menjauh, Lucy menghela napas. Dia menoleh ke arah Fang Yu dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Fang, saya minta maaf, mohon jangan dimasukkan ke hati. Tidak apa-apa, jawab Fang Yu. Matanya masih tertuju pada Maron dan Nita yang berjalan pergi, dengan ekspresi terkejut di matanya. Ada aura aneh yang terpancar dari kedua orang ini. Aura ini bukan milik seorang pejuang. Ini adalah aura yang sangat unik yang belum pernah ditemui Fang Yu sebelumnya. Tuan Fang. Lucy hendak berbicara, tetapi mendapati Fang Yu masih menatap punggung Nita yang pergi. Wajahnya sedikit berubah dan emosi muncul di hatinya. Dia pikir penampilannya tidak lebih buruk dari Nita. Tapi Fang Yu tidak banyak menatapnya, tetapi terus menatap Nita. Ternyata tidak semua pria baik. Lucy menggigit bibir merahnya dan mengumpat dalam hatinya. Fang Yu tidak mengalihkan pandangan sampai kakak dan adik itu pergi. Dia berbalik dan melihat ke depan. Masih banyak orang yang mengelilingi peramal wanita itu. Mata Fang Yu bergerak sedikit, lalu dia berbalik dan berjalan menuju posisi Gemi. Pada saat ini, Gemi akhirnya kenyang dan menepuk-nepuk perutnya yang membuncit. Melihat Fang Yu datang, Gemi tersenyum senang dan berkata, Fang Yu, makanan di sini lebih enak daripada yang ada di restoran tadi, dan variasinya juga banyak. Aku sudah sangat kenyang sampai hampir mati kekenyangan. Makanan di restoran ini benar-benar enak. Aku makan banyak saat terakhir kali ke sini, kata Fang Yu. Setelah mengatakan itu, Fang Yu juga pergi mengambil piring dan bersiap untuk makan sesuatu. Nita dan Maron berjalan ke sudut lain aula. Kakak, apa pendapatmu tentang pria itu? Tanya Nita. Aku tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Dia hanya seorang prajurit Xiantian biasa, lemah dan rentan. Aku merasa bisa membunuhnya hanya dengan 1 jari. Nita, kamu pasti baru saja mendapat ilusi, kan? Kata Maron. Tidak, tidak akan. Persepsiku selalu sangat akurat. Pria itu benar-benar memiliki aura naga. Kata Nita sambil mengerutkan kening. Tapi kamu baru saja melakukan kontak dekat dengannya, apa yang kamu rasakan? Maron bertanya dengan mata terbuka lebar. Nita menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, inilah yang membuatku bingung. Aura naga suci hanya muncul di tubuhnya sesaat, lalu menghilang. Apa alasannya? Bisakah dia mengendalikan napasnya sendiri? Ini tidak mungkin. Aura aslinya tidak bisa disembunyikan, kata Maron dengan tegas. Nita tidak berkomentar. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, mari kita perhatikan sebentar. Saat Fang Yu sedang makan di prasmanan, wanita yang dikelilingi kerumunan itu diam-diam mengaktifkan tanda di tubuhnya dan menghubungi bawahannya di area sekitarnya. Meskipun Fang Yu memancarkan aura alam bawaan, wanita itu tidak menganggapnya enteng. Siapapun yang dapat melacak Raja Abadi dengan indera spiritualnya pasti tidak selemah yang terlihat. Dia harus memastikan semuanya berjalan sempurna dan menjatuhkan pria ini dengan cara paling stabil yang mungkin. Di permukaan,
wanita itu masih meramal nasib orang lain, tetapi di dalam hatinya dia tengah memikirkan rencana selanjutnya. Bab 369, Raja Tertinggi. Fang Yu, kapan kita berangkat? Aku agak mengantuk. Gemi mengusap matanya dan berkata. Fang Yu meletakkan piringnya ke samping dan hendak berbicara. Pada saat ini, kerumunan yang tidak jauh tiba-tiba menjadi riuh. Tuan, tolong uji beberapa orang lagi. Masih terlalu dini. Ya, Tuan. Kudengar Anda akan datang ke sini malam ini dan datang jauh-jauh dari kota Huan. Tolong bantu saya menyelesaikannya sebelum Anda pergi. Tuan, jangan pergi. Aku bersedia membayarmu 10 kali lipat. Di tengah kerumunan, seorang wanita dengan kepala terbungkus kain hitam berdiri dan berkata, lain kali, aku telah mencapai batasku hari ini. Setelah berkata demikian, wanita itu mengemasi barang-barangnya di atas meja dan berjalan lurus ke depan. Sebagian besar tamu mencoba untuk tetap tinggal, namun beberapa mendesah. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani menghentikan wanita itu pergi dan mereka dengan sadar memberi jalan untuknya. Wanita itu berjalan keluar dari kerumunan, melirik Fang Yu yang sedang makan di meja prasmanan tidak jauh dari sana, dan kemudian berjalan langsung keluar pintu Hotel Nandu. Orang-orang yang hadir menatap kosong ke arah wanita itu saat dia pergi, wajah mereka dipenuhi penyesalan. Apakah peramal yang katanya begitu hebat? Lebih baik aku memintamu, Nita, untuk meramal. Kamu bisa menggunakan Bing Xinjue dan kamu akan selalu mendapatkan jawaban yang benar. Maron berkata sambil tersenyum meremehkan. Nita melirik Maron, yang langsung terdiam setelah ekspresinya berubah. Ayo pergi. Fang Yu menyeka mulutnya dengan tisu, berdiri, dan berjalan menuju gerbang Hotel Nandu. Gemi mengikuti di belakang Fang Yu sambil menarik ujung pakaian Fang Yu. Lucy yang sedang berbicara dengan seseorang tidak jauh darinya, melihat Fang Yu pergi dan bergegas mengikutinya. Bagaimana Lucy bisa kenal orang ini? Dia sepertinya sangat mengenalnya. Maron yang berada di sudut tampak tidak senang. Nita hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia segera berbalik untuk melihat keluar gerbang Hotel Nandu. Ada apa? Tanya Maron. Ada beberapa aura prajurit yang datang dari kejauhan. Nita berkata dengan ekspresi serius. Prajurit, apa yang terjadi? Maron bertanya sambil mengerutkan kening. Aku tidak yakin, tapi aura para prajurit ini tidak normal. Aura mereka mengandung aura kematian dan aura pembunuh, kata Nita. Sementara keduanya berbicara, Fang Yu dan Gemi sudah keluar dari Hotel Nandu. Lucy berlari mengejar Fang Yu dan memanggil dengan lembut, Tuan Fang, apakah Anda akan pergi? Ya. Fang Yu menoleh untuk melihat Lucy dan mengangguk. Biarkan aku mengantarmu kembali, kata Lucy. Tidak, aku ingin jalan-jalan, kata Fang Yu. Jalan-jalan, kalau begitu aku akan menemanimu jalan-jalan. Aku tidak ada kegiatan, Lucy berkata lagi. Fang Yu sedikit mengernyit, ingin menolak. Antusiasme Lucy yang tidak dapat dijelaskan membuatnya merasa tidak nyaman. Kakak, kamu cantik sekali. Pada saat ini, Gemi mendongak dan berseru kagum. Mendengar ini, Lucy tersenyum, berjongkok, dan berkata, aku bahkan belum tahu namamu. Namaku Gemi, jawab Gemi. Gemi, nama yang bagus sekali. Saat kau dewasa, kau pasti akan lebih cantik dari kakakmu, kata Lucy sambil tersenyum. Itu belum tentu benar. Aku hanya berharap aku bisa secantik kakak perempuanku, kata Gemi polos. Kedua pria itu berbicara dengan gembira. Fang Yu tidak mengatakan apapun untuk menolak dan hanya berjalan maju. Dia sudah merasakan aura beberapa prajurit tidak jauh di depannya. Tampaknya wanita itu akan menyerangnya secara langsung. Sempurna, dengan cara ini Fang Yu punya alasan untuk mengambil tindakan. Senyum dingin muncul di wajah Fang Yu. Lalu, Fang Yu melangkah maju. Lucy dan Gemi mengikuti di belakangnya. Melihat Lucy mengikuti Fang Yu pergi, wajah Maron menjadi pucat. Saya ingin melihat apa yang ingin mereka lakukan. Setelah berkata demikian, Maron berjalan keluar pintu Hotel Nandu dengan marah. Nita tidak menghentikan Maron, tetapi mengikuti Maron dan meninggalkan Hotel Nandu bersama-sama. Keluar dari Hotel Nandu, ada jalan di depan. Berjalanlah agak jauh ke arah jalan dan belok di sudut jalan, ada jalan yang relatif sepi. Jalan setapak itu dibatasi oleh rumput buatan yang tingginya lebih dari manusia, dan hanya ada satu lampu jalan di sisi jalan setapak. Cahaya redup terpantul di tanah dan angin sore bertiup lembut. Harus saya akui, ini memang tempat yang bagus untuk berjalan-jalan. Berjalan di jalan ini, jantung Lucy berdebar kencang. Apa maksud Fang Yu dengan mengajaknya jalan-jalan di tempat seperti ini? Mungkinkah dia? Lucy asyik melamun dan tidak menyadari beberapa sosok muncul tak jauh di depan jalan. Baru setelah Fang Yu berhenti, Lucy tiba-tiba menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri tidak jauh di depannya. Orang yang berdiri di depan adalah peramal yang baru saja meninggalkan Hotel Nandu. Pada saat ini, wanita itu telah merobek kain hitam yang melilit kepalanya, memperlihatkan penampilan aslinya. Di bawah lampu jalan yang redup, penampilan wanita itu sulit dilihat sesaat. Lucy menyipitkan matanya, menatap lurus ke arah wanita di depannya, lalu menjerit. Ah! Lucy melihat bahwa wanita ini memiliki mata ketiga di dahinya.
Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa mata ini benar-benar berbeda dari mata biasa. Sama seperti mata majemuk seekor lalat, mata ketiga di dahi wanita itu mengandung pupil yang lebih kecil dan tak terhitung jumlahnya. Seluruh mata terlihat merah tua. Di mana Lucy pernah melihat monster seperti itu? Dia begitu ketakutan hingga kakinya lemas. Gemi, yang berdiri di sana, juga memperhatikan ini dan wajahnya menjadi pucat. Tetapi dia jauh lebih berani daripada Lucy, setidaknya dia tidak berteriak. Fang Yu, Gemi mengangkat kepalanya dan ingin mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Fang Yu berbalik dan berkata, dia datang mencariku, kalian berdua mundur saja. Gemi mengangguk kosong, meraih tangan Lucy, dan berjalan ke belakang. Meskipun orang di depannya terlihat aneh, dia percaya pada kekuatan Fang Yu. Jadi kamu jelek sekali. Pantas saja kamu selalu menutupi wajahmu dengan kain hitam. Fang Yu menatap wanita di depannya dan tersenyum. Mendengar komentar sarkastis itu, wanita itu tidak marah. Dia menyeringai dan berkata dengan senyum menyeramkan, saya Surti, bergabunglah dengan kami. Bergabung denganmu? Fang Yu mengangkat alisnya. Ya, Raja tertinggi kami menganggap bahwa Anda adalah orang yang berbakat dan ingin merekrut Anda untuk melayaninya. Sebagai imbalannya, kekuatan Anda akan meningkat pesat, kata Surti. Seberapa besar peningkatannya? Tanya Fang Yu. Yang terbaik yang dapat kamu bayangkan. Selama kamu memiliki fondasi yang cukup, kamu bahkan dapat menjadi tak terkalahkan di Huaibei. Surti berkata perlahan. Tak terkalahkan di Huaibei, itu saja tidak cukup, aku ingin menjadi tak terkalahkan di dunia. Kata Fang Yu. Sudah kubilang sebelumnya, selama fondasimu cukup kuat, semuanya mungkin. Tentu saja, sekuat apapun dirimu, kamu tidak akan lebih kuat dari Raja tertinggi. Kata Surti. Apa sebenarnya Raja Agung yang sedang kau bicarakan? Fang Yu bertanya sambil sedikit mengernyit. Asalkan kau bergabung dengan kami, kau akan tahu segalanya. Kata Surti sambil mengeluarkan pil hitam dari kantung penyimpanannya. Aku memberimu pil terakhir kali, tetapi kamu tampaknya tidak meminumnya. Aku akan memberimu satu lagi kali ini. Selama kamu meminumnya, kekuatanmu akan meningkat. Pada saat yang sama, kamu akan menjadi salah satu dari kami. Surti melemparkan pil itu ke Fang Yu. Fang Yu mengambil pil itu dan menatapnya. Surti tidak mengatakan apa-apa dan memperhatikan tindakan Fang Yu dengan tenang. Dia tidak ingin langsung bertindak, jadi dia memilih metode merayu. Jika Fang Yu adalah orang yang serakah dan haus kekuasaan seperti prajurit lainnya, maka rencananya akan berpeluang besar berhasil. Fang Yu menjepit pil itu dengan dua jari dan tiba-tiba mengerahkan tenaga. Seluruh pil itu diratakan oleh Fang Yu dalam sekejap. Serangga mayat hidup beracun yang tersembunyi di dalam pil juga dihancurkan hidup-hidup oleh Fang Yu. Cahaya kemasan melintas di wajah Fang Yu, dan tubuh serangga beracun itu segera berubah menjadi gumpalan gas putih dan menghilang ke udara. Melihat pemandangan ini, wajah Surti berubah sangat muram. Jika Fang Yu tidak mau bekerja sama, kita hanya bisa menggunakan kekerasan. Aku tidak tertarik bergabung dengan organisasi manapun, dan aku juga tidak ingin menjadi bawahan siapapun, kata Fang Yu ringan. Sejak Raja tertinggi menyukaimu, kau sudah kehilangan pilihan, kata Surti dengan nada dingin, sambil melambaikan tangan kanannya ke depan. Keempat sosok yang bersembunyi dalam bayangan di belakang segera melompat keluar. 4 prajurit dikendalikan oleh serangga beracun. Mereka seperti Dodi yang mereka temui di bar sebelumnya. Tubuh mereka membengkak seperti raksasa kecil, mata mereka merah, dan mereka memancarkan niat membunuh. Surti memberi isyarat, dan keempat prajurit itu menerkam ke arah Fang Yu seperti anjing gila. Bab 370, lelaki yang tak bisa dilihat. Menghadapi keempat prajurit yang ganas itu, Fang Yu berdiri diam dan tidak mundur sama sekali. Lucy dan Gemi di belakang keduanya mengubah ekspresi mereka. Lucy takut, sementara Gemi ingin maju untuk membantu Fang Yu. Boom! Namun sedetik kemudian, tiba-tiba terdengar suara keras di hadapannya dan pada saat bersamaan muncul cahaya menyilaukan. Bahkan tanah pun mulai berguncang. Lucy begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan terjatuh ke tanah. Gemi hanya menatap kosong ke depan. Punggung Fang Yu masih berada di depannya, berdiri di sana. Keempat prajurit dengan tubuh buncit dan aura pembunuh tadi telah menghilang. Jalan batu di depan Fang Yu telah hancur menjadi genangan lumpur. Saudara kandung Maron dan Nita, yang mengikuti di belakang, kebetulan melihat pemandangan ini. Maron tampak terkejut. Dia tidak menyangka Fang Yu begitu kuat. Namun, kekuatan yang ditunjukkan telapak tangan Fang Yu mungkin melampaui puncak level Grandmaster dan mendekati level Martial Master. Kakak, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa dia lemah dan hanya seorang prajurit bawahan biasa? Nita melirik Maron dan berkata, aku tidak menyangka anak ini bersembunyi begitu dalam. Maron berkata dengan sedikit malu. Surti sudah bersembunyi di balik semak-semak di pinggir jalan. Melihat keempat prajurit yang dikendalikan serangga beracun langsung tewas, Surti pun terkejut. Dia mengira Fang Yu cukup kuat, tetapi dia tidak menyangka dia sekuat ini. Di antara keempat pendekar ini, 2 di antaranya berada pada tingkat Grandmaster. Setelah memakan serangga beracun, seorang seniman bela diri pada tingkat Grandmaster dapat memperoleh peningkatan kekuatan setidaknya 2 kali lipat.
Dengan kata lain, kekuatan kedua prajurit Grandmaster Realm itu sangat dekat dengan puncak Grandmaster Realm. Namun dua guru besarnya hilang begitu saja. Fang Yu baru saja mengangkat telapak tangan kanannya. Persis seperti itu. Keempat prajurit yang diperkuat itu hancur berkeping-keping. Kekuatan seperti itu jauh melampaui harapan Surti. Apa yang harus dilakukan? Surti mulai berpikir. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Surti berada. Rambut Surti berdiri dan dia segera menghindari tempat itu. Wus! Suara melengking terdengar di udara. Fang Yu mengangkat kepalanya dan bayangan hitam muncul di atas kepalanya. Tangan yang memancarkan energi hitam itu menampakkan kuku-kuku yang sangat tajam dan mencengkeram langsung ke arah kepala Fang Yu. Fang Yu meraih tangan itu dan melemparkannya ke depan. Mengaum. Surti mengeluarkan raungan aneh dan terjatuh ke belakang. Fang Yu menendang kakinya dan tiba-tiba bergegas keluar. Dia segera menyerbu ke arah Surti dan meninju dadanya. Mata ketiga di dahi Surti tampaknya mampu memprediksi serangan Fang Yu. Jauh sebelum tinju Fang Yu menyerang, Surti menghindari serangan itu dengan mencondongkan tubuh ke samping. Fang Yu menyipitkan matanya dan meninju Surti lagi. Sama seperti sebelumnya, Surti kembali meramalkan arah pukulan Fang Yu dan membuat gerakan yang mencurigakan sedetik sebelum Fang Yu melancarkan pukulan. Teknik angin ringan. Surti memasang ekspresi tak sedap dipandang di wajahnya dan membuat segel tangan. Hembusan angin keluar dari tubuh Surti, menyapu tubuhnya dan melemparkannya ke belakang, memberikan jarak di antara dirinya dan Fang Yu. Fang Yu tidak mengejar ke depan, tetapi menatap mata ketiga di dahi Surti. Pada saat ini, matanya berputar liar. Bisakah kau memprediksi gerakanku? Menarik. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan dengan hati-hati meledakkan bola energi sejati. Boom! Cahaya kemasan melesat melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Benar saja, Surti bergerak 1 detik sebelum energi sejati Fang Yu meledak, menghindari kekuatan telapak tangan Fang Yu. Setelah memastikan ini, Fang Yu menjadi semakin penasaran. Bagaimana Surti melakukannya? Bagaimana seseorang dapat meramal masa depan hanya dengan memiliki mata tambahan? Sementara Fang Yu menatap Surti, Surti juga berpikir tentang cara menghadapi Fang Yu. Setelah pertemuan singkat tadi, Surti tahu bahwa kekuatan fisik Fang Yu jelas bukan sesuatu yang dapat ditandinginya. Namun, setelah serangan beruntun Fang Yu, Surti perlahan-lahan mulai percaya diri. Mata ramalan yang dianugerahkan kepadanya oleh Raja Abadi memungkinkannya untuk memprediksi langkah Fang Yu selanjutnya. Tidak peduli bagaimana Fang Yu menyerang, dia dapat memperkirakan dan menghindarinya. Dengan cara ini, Surti akan menjadi tak terkalahkan. Fang Yu bergegas menuju Surti lagi. Mata di dahi Surti berputar liar, dan kali ini, dia meramalkan apa yang akan terjadi 2 detik kemudian. Fang Yu bergegas menghampiri Surti dan menendangnya di sisi kiri. Surti menghindar ke kanan. Pada saat ini, Fang Yu meninju bahu Surti dengan kekuatan guntur. Saat Fang Yu mengepalkan tinjunya, Surti sudah menghindar ke samping. Fang Yu menyelesaikan kedua serangan ini hampir dalam sekejap. Namun Surti tetap lolos. Ternyata kamu benar-benar dapat memprediksi masa depan, kata Fang Yu. Asalkan kau mau bergabung dengan kami, Raja akan memberimu kemampuan yang sama, kata Surti dingin. Benarkah? Kedengarannya bagus. Fang Yu mengatakan ini, tetapi mengangkat tinjunya dan memukul Surti lagi. Surti menghindari serangan Fang Yu dan berkata sambil mencibir, jangan buang-buang energimu. Selama mata nubuatku terbuka, kau tidak akan pernah bisa menyentuhku. Mata Nabi, nama yang bagus, kata Fang Yu. Setelah mengatakan itu, Fang Yu menyerang Surti lagi. Dari kejauhan, melihat serangan Fang Yu yang berulang-ulang dan berhasil dihindari oleh Surti, Maron menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak cukup bagus. Dia tidak menggunakan otaknya dalam pertempuran. Lawan jelas tahu metode serangannya dan dapat dengan mudah menghindari serangannya setiap saat. Namun, dia tidak berubah sama sekali dan terus menyerang. Jika kita terus bertarung seperti ini, kekuatan fisiknya pasti akan terkuras terlebih dahulu. Pihak lain dapat menjatuhkannya tanpa pertumpahan darah. Nita di samping tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap sosok Fang Yu di kejauhan, dengan cahaya biru samar di pupilnya. Melihat Nita tidak bereaksi, Maron menoleh dan meliriknya, ekspresinya sedikit berubah. Mengapa kamu tiba-tiba menggunakan teknik jantung es? Nita menatap Fang Yu, alisnya berkerut erat. Mengapa? Teknik jantung es sebenarnya tidak dapat melihat menembus Fang Yu. Bahkan informasi yang paling mendasar pun tidak dapat diperoleh. Pada saat ini, Fang Yu di kejauhan tiba-tiba menghentikan apa yang sedang dilakukannya, mundur beberapa langkah, dan menjauhkan diri dari Surti. Apakah kamu akhirnya menyadari konsekuensi dari terus melakukan hal seperti ini? Maron mendengus dingin dan berkata. Setelah menyaksikan pertarungan Fang Yu sebelumnya, dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa Fang Yu adalah seorang pendekar yang kekuatannya berada di sekitar puncak level Grandmaster. Tidak banyak fitur yang menonjol, cukup biasa saja.
Setelah beberapa kali mencoba menangkap informasi namun gagal, cahaya biru di pupil Nita menghilang. Bagaimana, Nita, apakah kamu melihat sesuatu? Tanya Maron. Nita sedikit linglung dan menggelengkan kepalanya dengan kosong. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Teknik jantung es sama sekali tidak dapat mengungkapkan informasi apapun tentang seseorang. Apa maksudmu? Tanya Maron. Boom. Pada saat ini, suara teredam terdengar dari kejauhan, disertai jeritan menyedihkan dari Surti. Apa yang terjadi? Wajah Maron berubah dan dia segera berbalik dan melihat ke depan. Saya melihat Surti tergeletak di tanah. Fang Yu meletakkan satu kakinya di dada Surti sambil tersenyum jenaka. Bagaimana? Maron sangat terkejut. Saat ini, Fang Yu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Surti. Kok dalam sekejap mata, Surti diinjak Fang Yu. Kecepatan yang luar biasa, Nita bergumam pada dirinya sendiri. Surti menatap Fang Yu dengan tatapan ngeri. Dia tidak menyangka mata ramalannya akan dipecahkan oleh Fang Yu dengan cara yang tidak masuk akal seperti itu. Dia bisa memprediksi tindakan Fang Yu dalam beberapa detik. Tetapi setelah memperkirakan pergerakannya, dia masih harus menghindar untuk menghindari serangan Fang Yu. Tetapi barusan, kecepatan serangan Fang Yu tiba-tiba meningkat hingga ekstrim. Di mata sang nabi, serangan Fang Yu dalam beberapa detik berikutnya seperti badai, menyilaukannya. Seolah-olah ada puluhan tinju yang menghantamnya pada saat yang sama, tanpa ada cara untuk menghindarinya. Dalam situasi ini, mata kenabiannya meramalkan adegan dia tergeletak di tanah. Seperti yang kukatakan, kemampuan apapun bergantung pada fondasi orang tersebut. Fang Yu menatap Surti dan berkata, fondasinya terlalu buruk. Bahkan jika kamu memberinya kemampuan untuk melihat ke masa depan, itu tidak akan banyak berguna. Wajah Surti tampak muram dan hatinya hancur. Aku tidak harus membunuhmu, tetapi kau harus menjawab pertanyaanku. Fang Yu menginjak dada Surti dan berkata dengan dingin, apa tujuannya membagikan apa yang disebut pil yang dapat meningkatkan kekuatan kepada para prajurit dan membiarkan mereka membunuh orang di mana-mana? Selama kamu bergabung dengan kami, kamu akan tahu segalanya. Surti tiba-tiba menyeringai, memperlihatkan senyum yang menakutkan dan berkata. Pada saat yang sama, dua tangan yang sangat pucat tiba-tiba terjulur dari tanah di bawah kaki Fang Yu. Kedua tangan itu mencengkeram kaki Fang Yu dan menariknya ke tanah dengan keras. Boom! Fang Yu langsung ditarik ke bawah tanah. Bersambung.